Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar hamdan katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma idan lil muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa idal adha min sya'airillah wa ihya'uha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat berbahagia ini dengan rahmat dan rahimnya dan atas kudrat takdiratnya kita kembali merayakan Hari Raya Idul Haji atau Hari Raya Idul Kurban juga disebut dengan Hari Adat, yang keduanya mengandung pengertian pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah tentang Hari Raya Idul Kurban ini insyaallah akan kita jelaskan pada khutbah kita pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah haji yang datang dari berbagai negara setelah kemarin tanggal 9 Zulhijjah berkumpul di padang Arafah, padang yang sangat terik dan tandus. Mereka sama-sama berpakaian yang tidak berjahit disebut dengan pakaian ihram. Mereka sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak bisa kita bedakan mana pembesar negara dan rakyat biasa, mana orang kaya dan mana orang yang tidak mampu. Sama-sama bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu pandangan persamaan akidah dan persamaan pandangan hidup atau way of life. Mereka sama-sama mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku sambut panggilanmu ya Allah, sesungguhnya segala puji nikmat dan seluruh kekuasaan adalah milikmu sendiri, tiada sekutu bagimu. Kedatangan mereka dengan pengorbanan dan kerelaan adalah karena panggilan ilahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Wasil fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa la kulli damin yatina min kulli fajjin amir yashhadu manafi'a lahum wa yazkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Yang artinya, dan berkenankanlah, permaklumkanlah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengejar unta dari segenap penjuru yang jauh. Mereka datang untuk mendapatkan maksikan atau memetik manfaat buat mereka sendiri, dan mereka menyebut namamu atau nama Allah dengan beberapa hari yang tentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
kaum muslimin sidang Id yang berbahagia. Perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban mengandung 3 aspek. Yang pertama, aspek historis atau sejarah dan latar belakangnya. Yang kedua, aspek syariah atau agama. Yang ketiga, aspek sosiologi atau kemasyarakatan. Dari segi historis, dapat kita ketahui bahwa bermula ketika usia Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dengan usia 80 tahun, beliau bermimpi yang menyembelih putra tunggalnya Ismail, dan mimpi itu berlangsung selama 3 malam berturut-turut dari tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Pada mulanya Ibrahim menganggap mimpi itu adalah merupakan mimpi biasa, tetapi karena berlangsung 3 malam berturut-turut, maka Nabi Ibrahim meyakini bahwa ini bukan sekedar mimpi, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra tunggalnya. Karena itu Nabi Ibrahim sami'na wa ta'ana, meskipun suatu yang sangat berat bagi diri. Karena itu Ibrahim sebelum melaksanakan perintah tersebut, sebagai bapak yang demokratis, disampaikan kepada istri yang tercinta seperti Hajar, wahai istriku, aku melihat dalam mimpiku menyembelih putra tunggal kita Ismail. Lalu bagaimana pendapatmu wahai istri? Siti Hajar adalah istri yang sangat patuh kepada Allah dan patuh kepada suaminya, mengatakan, wahai suamiku, jika itulah perintah Allah, aku siap untuk menerimanya. Selanjutnya disampaikan kepada putra tunggalnya, yaitu Ismail sendiri, wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai putraku? Dengan mimpi yang aku dapatkan itu, bagaimana pula mimpimu, pendapatmu wahai putraku? Di luar dugaan, maka Ismail mengatakan, jika itu adalah perintah Allah, wahai ayahandaku, laksanakanlah, meskipun itu adalah orang sangat berat bagimu. Kata Ibrahim sebelum melaksanakan perintah tersebut, dengan berpisah dengan istrinya, dengan anaknya, dan telah mendapatkan kesempatan dari 3 orang ini, baik istri, anak, dan Ibrahim, telah sepakat. Namun demikian, dengan kesabaran yang sekalian saya muliakan, hal tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran antara bapa dan anak itu Ismail. Allah telah menjelaskan, falamma balagha ma'siyah qala ya bunayya inni ara fil manami anni asfauka fanzur maza tara. Dia katakan, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama, Nabi Ibrahim bertanya, hai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang mendapatmu. Di luar dugaan, Ismail sebagai anak yang taat kepada orang tuanya menjawabnya dengan jawaban yang sangat tegas. Qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau mendapatiku dalam keadaan yang sabar. Jamaah yang saya muliakan, dari peristiwa ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwasanya ciri seorang keluarga yang disinari oleh Islam, keluarga yang datang dibangun dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah, maka bapak, istri dan anak merupakan contoh dalam kehidupan beragama kita.
bahwa suatu keluarga yang dibangun di atas fondasi Islam dan iman, meskipun perintah Allah itu berat, tetapi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pasrah dan melaksanakan tugas yang maha berat. Ini merupakan contoh bahwa seorang bapak dia cinta kepada anaknya tapi lebih cinta kepada Allah. Seorang istri dia patuh kepada istri tapi lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka perintah yang sangat dahsyat berat ini dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh dengan pengorbanan. Hadirin yang saya muliakan, berkat kedua iman dari surga yang setelah sampai pada ketentuan mereka bersama-sama telah bersepakat untuk menyembelih putra tunggalnya ini. Telah sepakat karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lepaskan tragedi besar tatkala pisau yang sangat tajam dan berkilat-kilat ini diletakkan pada leher Ismail. Dengan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, secepat kilat itu leher Ismail digantikan dengan leher seekor biri-biri. Inilah inayah Allah. Jika kita betul-betul ikhlas menjalankan perintah Allah, maka yakin dan percaya bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Itu satu keyakinan kita. Wajib menolong Allah, menolong agama Allah dengan bertanggung kalimat Allah, dengan istiqamah dengan ajaran Allah. Yakinlah dan percaya bahwa insya Allah Allah akan berikan pertolongan kepada kita sekalian. Hadiskan Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 107, Allah berfirman, wa kalainahu bi zibin alim. Tatkala itu telah tersentuh oleh pisau sangat tajam, secepat kilat itu digantikan Allah dengan sembelihan yang besar. Sejenak sama-sama hadirin saya muliakan, inilah kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya saat itu Allah tidak memberikan kerahiman, tidak memberikan rahimnya Allah, maka menjadi satu perintah Allah bahwa setiap hari raya kurban kita diperintahkan menyembelih anak kita sendiri. Betapa beratnya kira-kira. Dan atas kerahiman Allah, maka tatkala kurban yang semulanya diperintahkan untuk menyembelih putranya yaitu Ismail digantikan oleh seekor biri-biri. Ini yang menjadi syariat kita, dalam ajaran kita, bahwa setelah selesai kita melaksanakan salat Id, maka kita diperintahkan untuk berkorban. Sebentar kita jelaskan tentang berasnya. Ada yang saya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dikisahkan lebih jauh tatkala ketika orang-orang yang taat sepakat, maka dalam disebut setan menjelma sebagai seorang manusia. Datang setan menjelma, kemudian membujuk kepada ketiga ini, yang menyampaikan kepada yang pertama Siti Hajar, wahai Siti Hajar, sesungguhnya mimpi yang dilihat oleh suami itu adalah merupakan mimpi biasa. Cegah dia. Kamu ini punya anak, hanya satu-satunya anak yang kau pelihara kecil sampai besar, kemudian akan disembelih suamimu. Cegah itu, larang itu, jangan engkau menerima itu. Siti Hajar mengatakan, aku tidak akan suruh, karena aku yakin bahwa itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setan membujuknya Ismail, wahai Ismail, engkau sudah dewasa, engkau sudah bisa melawan, engkau sudah besar, kenapa engkau mau disembelih oleh ayahmu sendiri? Coba engkau pikir, kamu jangan hanya mau disembelih, jangan. Kamu ini ditinggalkan ayahmu dari kecil sampai besar, kemudian ayahmu menyembelihmu. Pantai itu jangan engkau mau.
Ismail dengan tegas, wahai setan yang terkutuk, pergi kau dari sini, karena aku tidak akan suruh setapak pun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir Nabi Ibrahim datang oleh setan, wahai Ibrahim, engkau telah memohon kepada Allah untuk mendapatkan putra. Sekarang engkau telah memiliki putra yang besar yang sudah bisa membantumu. Kenapa engkau tega-teganya akan membunuh anakmu sendiri? Mimpi itu bukan mimpi, hanya permainan tidur semelaka. Ibrahim tegas, aku ini adalah nabi, dan saya yakin dengan saya yakinnya bahwa mimpi yang aku dapatkan selama 3 hari betul-betul malam betul-betul adalah perintah saudara Allah Subhanahu. Karena itu aku tidak akan pernah suruh untuk tidak melaksanakan perintah yang harus. Jamaah yang saya muliakan, sedikit yang berbahagia, maka atas motivasi itu para jamaah haji yang datang dari berbagai negara, ketika dalam sejarah kisahkan, tatkala mereka ini lepas dari godaan syaitan itu, mereka melontar 7 kali. Atas motivasi itulah maka jamaah haji yang datang dari berbagai negara pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah melakukan lontaran yang pertama. Pada tanggal 10 Zulhijjah melontar Jamratul Aqabah selama sebanyak 7 kali. Kemudian tanggal 11 melontar yaitu Jamratul Ula Wusta dan Aqabah selama masing-masing 7 kali. Begitu pula pada tanggal 12 mereka melontar yaitu Ula Wusta dan Aqabah masing-masing 7 kali. Ulama menjelaskan bahwa ketika melontar itu kita menyebutkan satu, kita berdoa kepada Allah. Yang sebagaimana dalam manasik haji dijelaskan bahwa ketika melontar itu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Rahmatis Syayatin, Waridan Rahman, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sayyan masykurah. Dengan namamu ya Allah, Allah Maha Besar, kutukan bagi syaitan. Itu Pak. Jadi kita melontar ini Bismillahirrahmanirrahim, kutukan bagi syaitan. Kemudian dan reda bagi Allah yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, jadikanlah ibadah hajiku ini hal yang mabrur dan sa'i yang diterima. Bahkan mengatakan Pak bahwa jamaah haji yang datang ke tanah suci ada merupakan tamu-tamu Allah yang datang untuk membersihkan jiwa mereka. Karena itu hakikat daripada melontar 7 itu adalah melontar 7 sifat yang ada pada diri manusia yang harus dibersihkan ketika di tanah suci. Apa sifat itu Bapak sekalian muliakan? Yang disebut singkat dengan fida, fitnah, iri, dengki, angkuh atau sombong, amarah, kemudian kedua adalah amarah, dan yang ketiga adalah hasud. Artinya ketika kita melontar Jamratul Aqabah dan seterusnya, maka niat kita adalah pertama Bismillahirrahmanirrahim, aku lempar sifat fitnah. Lontaran kedua aku lempar sifat iri. Lontaran ketiga aku lempar sifat dengki. Lontaran keempat aku lempar sifat angkuh dan sombong. Lontaran kelima aku lempar sifat tamak atau menguap. Lontaran ketiga aku lempar sifat pemarah. Dan lontaran ketujuh aku lempar sifat hasud. Oleh karena sejatinya orang yang sudah haji, yang terlaksanakan ibadah haji, pada dirinya tidak ada lagi sifat fitnah, tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat tamak, tidak ada sifat pemarah, dan tidak ada sifat hasad. Karena telah dia lontar pada saat dia sampai ke tanah suci. Inilah hakikat haji. Karena itu barang siapa yang pulang tanah suci masih memiliki sifat tamak, sifat dengki, iri dan seterusnya, maka hakikatnya mereka tidak melontar sifat 7 itu,
tetapi hanya melontar batu dengan batu sendiri. Karena itulah maka jemaah haji yang datang dari tanah Mekah dengan telah melontar 7 sifat yang sangat tercela ini, maka mereka menjadi tamu-tamu Allah yang telah keluar dari padang Arafah. Al-Hajj mabrur, laisa lahu yasa'u ilal jannah. Bagi tamu-tamu Allah yang datang ke tanah Arafah, tidak ada balasan kecuali mereka keluar kembali dalam keadaan haji mabrur. Jika mereka betul-betul telah melaksanakan haji dengan melontar sifat-sifat yang pulang dari tanah suci, mereka merupakan manusia-manusia fitrah, manusia-manusia insan kamil, manusia-manusia yang jauh dari sifat-sifat yang tercela. Tetapi saat ini bos sekalian, sebanyak di antara orang yang pulang haji bukan bertambah sifat, tetapi malah bertambah manguanya, sombongnya kepada sesama manusia. Maka hakikat daripada pelaksanaan haji itu adalah menjadikan kita manusia yang istiqamah, menjadikan kita manusia yang betul-betul menjadi manusia insan kamil, bukan sekedar datang ke tanah suci sebagai gagahan, tetapi datang untuk melontar sifat-sifat yang tercela dan kembali menjadi insan teladan, menjadi penebar kebaikan, menjadi insan khair di tengah-tengah umat manusia, menjadi umat senantiasa menjadi umat yang menebarkan kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga mereka disebut dengan yaitu manusia-manusia yang rahmatan lil alamin, semata-mata rahmat bagi alam semesta ini. Jamaah yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan kedua adalah aspek, yaitu aspek syariah atau aspek agama. Jamaah yang saya muliakan, setelah selesai kita melaksanakan Idul Adha hari ini 1444 Hijriah bertepatan tanggal 29 Juli 2023 Masehi, keluar dari masjid ini, kita diperintahkan dalam syariat kita untuk berkurban sebagaimana perintah dalam Al-Quran, yaitu dalam surah, kita bacakan dalam Al-Quran di surah Inna atayna kal kausar wa salli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Wa salli rabbika wanhar, maka salatkan berkorban. Ini perintah Allah. Dengan pengorbanan ini memberikan dampak kepada kita. Salah satu ulama mengatakan bahwa dengan menyembelih hewan kurban adalah itu merupakan satu cara untuk membersihkan sifat kebinatangan dalam diri kita. Menyembelih hewan kurban hakikatnya adalah membersihkan sifat kebinatangan, yaitu sifat bahimia namanya, sifat kebinatangan, sifat yang senantiasa ingin menang, sifat yang memperturutkan hawa nafsu belaka. Maka dengan menyembelih hewan kurban ini diharapkan kita membersihkan jiwa kita dari sifat kebinatangan, sehingga menjadi manusia-manusia sifat insaniah, sifat yang senantiasa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang banyak bermanfaat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat ini. Itulah hakikat dari pengorbanan ini. Yang kedua hakikatnya adalah bahwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat kepada kita. Karena kita sama-sama kata sekalian, tatkala kita lahir ke dunia ini, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Hai manusia, kata Allah, tatkala kalian keluar dari rahim ibu kalian masing-masing, kalian tidak memiliki apa-apa, kalian tidak tahu apa-apa, kata Allah. Karena itu adalah sam'ah, aku berikan kepadamu dua pendengaran, wal absara dua penglihatan, wal afidah hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali bahwa yang dikatakan bersyukur kepada Allah menggunakan seluruh fasilitas, seluruh potensi yang kita miliki untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah merupakan nikmat dari Allah. Karena itu bagi orang-orang yang telah diberikan nikmat dari Allah merupakan harta, maka di hari ini Allah memanggilnya untuk berkorban sebagai satu
implementasi manusia-manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang punya harta tetapi dia tidak melaksanakan kurban pada hari ini, mereka keluar dari barisan orang-orang yang tidak bersyukur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, sidang kita berbahagia. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek sosiologi atau kemasyarakatan. Umat Islam adalah umat yang senantiasa mendekatkan kepada dua hal. Yang pertama, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan terhadap sang manusia. Daging yang kita korban hari ini Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama untuk menjadikan sebagai ajang silaturahmi, membagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mampu, sebagai satu kerahiman dalam Islam. Karena dengan kita merahimi, kita memberikan santunan, daging kurban ini akan menjadikan kita mempererat hubungan silaturahmi, mempererat persaudaraan dalam tanah kita Islam ini. Bukankah prinsip-prinsip Islam yang telah dibuat oleh kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa prinsip yang pertama adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara sekalian sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hakikat ayat korban ini mari dengan menyembelih korban sebentar telah terpenuhi. Yang pertama, korban kita kepada Allah, dan yang kedua adalah kita bagikan daging itu untuk kerahiman sehingga terjadi satu masyarakat yang utuh, masyarakat yang betul-betul hidup dalam kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan. Seperti tadi disampaikan oleh Pidato Bapak Bupati secara gamblang, bahwa mari kita umat Islam dulu ini senantiasa menjadi umat-umat yang betul-betul berkualitas secara iman dan betul-betul bermartabat dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membuka perasaan kita semua dalam rangka kita semua membina hubungan ini, baik hubungan kita sebagai dalam keluarga kita, hubungan terhadap Allah dan hubungan terhadap sama manusia dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini, sehingga betul-betul menjadi negara kita, yaitu lu ya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah iyyakum minal faizin familin wal jannah fi suratil amin. Barakallahu fiikum wa naqulani wa biyahum min ayati wa sikna qulu qali astaghfiru innahu huwal ghafur. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil Alhamdulillahil karim, al-malikul fattahil alim, allazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa ajatan bil jasadina wa siyadatan bil ilmina wa barakatan bi rizqina wa tawbatan qabla mautina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar. Hari ini
karena di dalam masjid-Mu yang penuh mubarak kami menenangkan tangan-Mu kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah, cinta kepadamu ya Allah. Jadikan umur kami umur yang berberkah ya Allah. Kita melaksanakan perintah dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, aku mohon kepadamu, kami mohon ya Allah dengan tangan yang penuh mujizat, dengan mustajab ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang damas bertemu dengan Hari Raya Idul Adha tahun depan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah, ampuni guru-guru kami ya Allah, ampuni para pemimpin kami ya Allah, dengan sifat-Mu yang pengampun lagi maha pengasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.